Wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah mugi-mugi sedaya nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita menjadi wasilah supados kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita terus dimudahkan oleh Allah untuk membasahi lisan ini, terus zikrullah, mengingat Allah, dan selalu dibimbing oleh Allah untuk bertauhid kepadanya. Insya Allah kita melanjutkan bacaan kita di kitab Ushul Salasah, sudah di bagian terakhir di halaman 41. Dibuka di halaman 41. Sudah di bagian akhir dari kitab Ushul Salasah, insya Allah. Nanti kita bacakan bersama, kemudian nanti kita bahas sedikit demi sedikit. Ini dibaca dulu dari halaman 41 pertengahan nggih. Wa arsalallahu baris ke 1 2 3 4 5 dari bawah. Ini sampai terakhir. Dibaca sampai terakhir. Sampai sini. Dibaca lambat-lambat aja. Lambat. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa mundzirin. Wa dalilu qawluhu ta'ala rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun qawluhu ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasula min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa aftaradallahu ala jami'il ibadil kufra bit taghuti wal imana billah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ma'na at-taghuti ma tazawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in wa at-tawaghitu katsirun wa ru'usuhum khamsatun iblis la'anahullah wa man ubida wa huwa radin wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaibi wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Wa dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la fisama laha wallahu samii'un 'aliim. Wa hadha huwal ma'na la ilaha illallah. Wa fil hadis ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Wallahu a'lamu tamma bihamdillah. Itu sudah sampai di bagian terakhir, tamati al-usul salasah. Jadi sudah dibaca sampai terakhir, kita bahas sedikit-sedikit insya Allah. Kembali ke halaman 41 nggih. Wa arsalallahu jami'ar rusul, dan kami utus setiap rasul
mubasyirin wa mundirin, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi dari kalimat ini jelas ya bahwa Rasulullah ya, diawali dari Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mubasyirin wa mundzirin, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Maka ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul kali pertama, kemudian mengumpulkan orang-orang di sekitarnya yang kita sangat kenali di kisah-kisah para nabi, diantaranya adalah asbab nuzulnya surat Al-Lahab. Ketika dikumpulkan, kata Abu Lahab dikatakan tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau Muhammad, ternyata engkau mengumpulkan kami hanya untuk seperti ini, yaitu mubasyirin wa mundzirin, mengabarkan tentang kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira untuk siapa? Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kita sudah bahas di sebelumnya, asalnya setiap umatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat pertama, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, siapa yang mentaatiku masuk surga, waman asoni, barang siapa yang ingkar kepadaku masuk neraka. Di dalam keterangannya dikatakan, kami sudah utus Rasul sebagaimana kami utus utus Musa kepada Fir'aun. Kemudian wa aso Fir'aunu Rasula, kemudian Fir'aun mengingkari Nabi Musa alaihissalam, fa'ahadnahum ahdan wabila, maka diberikan kepada Fir'aun siksa yang berat. Maka ini kabar wa mundzirin, peringatan buat orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu terjadi di setiap Rasul. Siapakah Rasul pertama? Dikatakan di bawahnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi Nuh itu nabi saja. Adapun sebagai Rasul itu dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Karena di zaman Nabi Nuh alaihissalam itulah mulai terjadi dosa syirik. Sebelum Nabi Nuh alaihissalam tidak ada dosa syirik. Adapun dosa yang lain sudah terjadi, seperti anaknya Nabi Adam alaihissalam yang saling bunuh, tapi sampai derajat dosa saling bunuh saja, tidak sampai derajat dosa syirik. Kita tahu, kita sudah belajar di sebelumnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni dosa syirik, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik, ma duna dzalik liman yasha, di bawah kehendak Allah. Maka kita sudah tahu bersama bahwa dosa terbesar adalah syirik. Orang meninggal dalam kondisi dia, mohon maaf, misalnya berzina, kok meninggal, masih mungkin diampuni oleh Allah. Orang meninggal dalam kondisi dia dalam kondisi mencuri, ditembak polisi mati, masih mungkin diampuni oleh Allah. Tapi tidak dengan dosa syirik. Maka peringatan terbesar wa mundzirin bagi orang-orang yang tidak beriman adalah terkait dengan hal-hal yang sedemikian. Yang terbesar adalah syirik. Makanya sekali lagi, wa arsalallahu jami'ar rusul, diutus semua rasul dalam rangka apa? Mubasyirin wa mundzirin, dalam rangka untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bahagia di dunia dan di akhirat, tentu saja. Bahagia di dunia dan di akhirat. Seseorang yang sedekah misalnya, ini kebaikan, maka dipastikan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagi orang-orang yang sudah rajin sedekah, saya sangat yakin banget bahwa oh iya ya, ternyata dengan sedekah itu hati jadi tentram. Nah, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan memberikan peringatan bahwa orang yang kufur akan sengsara di dunia dan di akhirat. Seseorang yang berbuat buruk di dunia saja sudah sengsara. Contoh misalnya orang berzina, saya yakin dia nggak nyaman hidupnya, dipastikan tidak nyaman. Makanya sekali lagi, ini penting kita garis bawahi bahwa tugas Rasulullah
tugas semua rasul itu adalah memberikan mubasyirin wa mundirin, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Maka sekali lagi saya ulang, asalnya umatnya Nabi Muhammad SAW semuanya masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Nah, pertanyaan sahabat adalah waman ya ya Rasulullah, sinten sing boten purun masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, siapa yang mentaatiku masuk surga, waman asoni, siapa yang mengingkariku maka masuk neraka. Kemudian diutusnya para rasul adalah sebagai hujah atas seluruh umat. Dikatakan di bawahnya tinggi. Wad dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya adalah rusula mubasyirin wa mundirin li ala yakuna linnas 'alallahi hujjah. Ini sebagai hujjah. Hujjatu ba'da rasul. Jadi diutusnya para rasul itu sebagai hujjah, sehingga nanti kita di sana di akhirat tidak bisa mengatakan, loh saya nggak sholat, ya terserah saya, itu kan kehendakmu ya Allah, engkau lah berkehendak kepada saya untuk tidak menyembahmu misalnya. Maka ini adalah hujah, diutusnya para rasul adalah hujah bahwa sudah diberikan kepada kalian pemberi peringatan bahwa yang beriman masuk surga, yang tidak beriman masuk neraka. Sudah tegak hujah maksudnya. Ya, sekali lagi dalilnya adalah diutus Rasul agar tegak hujah sehingga orang tidak bisa membantah nanti di akhirat. Saya nggak tahu kok harus menyembah, karena sudah diutus memberi peringatannya. Seandainya para Rasul tidak diutus kepada mereka, tentu mereka akan beralasan bahwa belum sampainya hujah kepada mereka. Tapi nggak bisa berhujah karena sudah ada Rasul yang dikirim. Dengan adanya para Rasul maka hujah telah tegak atas mereka. Walaupun para Rasul meninggal, maka akan ada murid-muridnya, pewarisnya yang akan mengemban tugas mereka. Kita tahu ulama itu pewaris para anbiya. Apa yang diwariskan? Bukan dinar dan dirham, tetapi ilmu. Sehingga walaupun Rasulullah sudah meninggal, tetapi pewarisnya yang memberikan peringatan terus ada sampai hari kiamat. Maka tegaklah hujah buat Allah untuk menegakkan segala sesuatu yang terkait dengan nikmat atau siksa. Kemudian wa awaluhum, di sini di kitabnya dikatakan wa awaluhum, adapun yang pertama Nuhun, Nuh alaihissalam, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatimun nabiyyin. Adapun Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Jadi sekali lagi, rasul pertama yang diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini pengertian yang harus dipahami, bahwa yang menjadi rasul pertama kali itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini sangat jelas sebagaimana disebutkan di dalam hadis pada hari kiamat kelak di as-safatu al-uzma itu di syafaat besar, orang-orang akan datang kepada Nabi Nuh alaihissalam dan berkata, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Jadi masing-masing kita besok akan mendatangi Nuh alaihissalam ketika menunggu proses hisab, maka di antara yang didatangi adalah Nabi Nuh alaihissalam dengan mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama untuk penduduk bumi. Mintalah kepada Allah agar segera ditegakkan hisab. Kita tahu di situ menunggunya lama banget, 50.000 tahun. Yang kita tahu ada 7 golongan orang yang mendapatkan kemudahan dan kemurahan dari Allah. Di antaranya adalah seorang pemuda yang hatinya terpaut di masjid, kemudian orang yang bersedekah, juga termasuk yang di dalamnya. Semakin besar sedekahnya, semakin besar pula naungannya, masya Allah. Nanti dipelajari tersendiri bab tentang itu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa dakwah para rasul adalah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah semata dan menjauhi tagut. Adapun dalil tentang bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama adalah inna auhayna, sesungguhnya telah auhayna ilaika, telah diwahyukan kepadamu, kama auhayna,
ila Nuhin, sebagaimana diwahyukan kepada Nuh alaihissalam, wan nabiyina mim ba'di. Jadi di situ ada kata-kata kama, berarti sebagaimana, wa ahwayna ila Nuh, berarti ini pernyataan yang jelas sekali bahwa syariat sebagaimana yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu dulu sudah terjadi di zaman Nuh alaihissalam. Kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengajak umat manusia untuk menyembah Allah semata dan menjauhi tauhid. Nanti kita akan bahas apa definisi tauhid. Allah berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tauhid. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat agar sembahlah Allah saja dan jauhi tauhid. Surah An-Nahl ayat ke-36. Nah, tolong di bagian yang ini, di An-Nahl 36 ini dengan di rumah dibuka-buka tafsirnya. Tafsir Kemenak nggak apa-apa, tafsir Jalalain nggak apa-apa, tafsir Ibnu Katsir juga bagus. Nah, ayat ke-36 An-Nahl ini tafsirnya dimulai dari ayat ke-35 sebenarnya, sangat berkaitan dengan ayat ke-35. Di ayat 35 itu Allah mengambil perkataan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa kalau Allah berkehendak saya menyembah Allah kan gampang. Allah kan maha berkehendak. Lah Allah saja berkehendak tuh untuk saya tidak menyembah kepadanya. Begitu tuh kata-katanya. Jadi ada orang-orang musyrik yang bersandar sama takdir maksudnya. Contoh misalnya, saya jadi LGBT, menjadi orang yang sama sesuka jenis kan juga kehendak Allah. Kalau Allah mau berkehendak, kenapa saya nggak dibuat jadi laki-laki atau perempuan saja? Seolah-olah dia mengatakan, ya ini takdir kok. Saya sukanya sama sesama jenis itu loh, sejenis itu. Dan ini kan sekarang ramai dibicarakan tentang LGBT atau tentang macam-macam ya, pernikahan sesama jenis. Dan di Indonesia itu sudah lebih dari 1.500 pasang loh. 1.500 pasangan yang menikah sesama jenis. Dan itu disahkan oleh KUA yang dalam tanda kutip KUA yang ngawur. Itu dan yang memberikan hujah juga doktor, bukan main-main kan. Nah ini kan bahaya. Mereka mengatakan bahwa loh, saya ketakdir suka sama laki-laki kan juga dari Allah. Nah ini loh, ini masalah banget. Sebagaimana di ayat An-Nahl 35 ini dikatakan, saya kalau memang nggak boleh menyembah Allah oleh Allah kan Allah gampang buat saya untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Nyatanya Allah biarkan saja itu loh. Kemudian bahkan dia mengatakan, kami mengharamkan apa yang Allah halalkan, juga Allah nggak berbuat apa-apa tuh saya nggak dihukum. Sebagaimana orang sekarang mengatakan, nyatanya katanya kayak kaumnya Lut nanti akan diangkat, dihinakan. Nyatanya kami begitu sudah 2 tahun 3 tahun nggak apa-apa itu, paham nggih? Nah ini di ayat ke-35 dikatakan demikianlah orang-orang musyrik bersandar kepada qada dan qadarnya Allah. Padahal di ayat berikutnya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut tauhid. Telah kami utus kepada tiap-tiap kaum seorang rasul, apa tugasnya? An ibudullah, agar orang-orang menyembah Allah berserta dengan keturunannya. Menyembah Allah berarti kan dengan ketaatannya, dengan sholatnya, dengan tidak zinanya, dengan sedekahnya, dengan berbuat baik kepada orang tua, dengan berbuat baik kepada anak. Terus turunannya banyak banget. Termasuk diantaranya tidak boleh LGBT, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh menyembah tauhid, kan jelas. Ini hujah dari Allah. Kalau dibaca di tafsirnya kita akan membaca bahwa di 36 ini dikatakan enggak begitu, persangkaan kalian itu keliru. Kalau Allah enggak kirim Rasul, iya kalian boleh seperti itu. Tapi sudah diberi pemberi peringatan bahwa kayak gitu boleh, kayak gitu enggak boleh. Sangat dipahami pendalilannya. Jadi sekali lagi, setiap Rasul tugasnya hanya satu sebenarnya. Tugas utamanya yaitu agar orang-orang menyembah kepada Allah dan menjauhi sembahan selain. Inilah yang dikatakan sebagai tauhid, yang kita ingin meninggal dengan itu, yaitu ucapan la ilaha illallah. Kita ingin nanti kita meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapapun yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka talqin itu dengan
la ilaha illallah. Suatu ketika saya diajak Pak Tono ke seseorang di daerah Bibis sana, kalau nggak salah malam Rabu waktu itu, dalam tanda kutip untuk melihat keadaannya. Saya lihat orangnya memang sudah lemes banget, anaknya bilang itu diselentiki kakinya juga sudah tidak kerasa sama sekali, sehingga ketika disuruh mengucapkan astagfirullah la ilaha illallah itu hanya gitu, kesulitan. Alhamdulillah atas izin Allah, ketika saya dengan Pak Tono datang ke sana banyak didoakan sebelumnya. Saya berharap betul yang bersangkutan kalaupun meninggal itu mudah-mudahan husnul khotimah. Saya pegang ini kemudahan untuk dalam syariat bahwa seorang laki-laki memegang dalam kondisi sakit seperti itu masih dibolehkan. Sudah sepuh insya Allah, sudah tidak ada hasrat seksual, dipegang. Masya Allah, dipandu waktu itu sempat mengucapkan astagfirullah itu lebih dari 20 kali mungkin. Ucapan la ilaha illallah juga lebih dari 20 kali. Dimudahkan waktu itu oleh Allah. Masya Allah. Saya dikabari kalau nggak keliru Jumatnya meninggal. Nah ini mungkin dia punya perbuatan baik apa kita nggak tahu. Kadang-kadang kita melihat orang, kita tidak tahu apakah akan berakhir husnul khotimah atau tidak. Saya yakin husnul khotimah kenapa? Dia sempat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah berulang kali. Masya Allah. Nah ini mudah-mudahan menjadi peringatan buat kita yang masih hidup. Saya itu lahir di Cilacap, kemudian Allah takdirkan harus memandu orang di Bibis yang saya tidak kenal sama sekali. Lewat Pak Tono kemudian menjadi ditepangkan di masa 2 hari terakhir menjelang meninggal. Jadi makanya kita tuh berbuat baik itu terus menerus saja. Sebagaimana tujuan Rasulullah diutus adalah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Tentu saja beriman kita sudah tahu rukun iman ada 6, kemudian akhlak yang ditimbulkan setelah itu apa. Nanti kita akan belajar Kitabul Jami insya Allah. Ini mungkin penutup untuk kitab Ushul Thalatshah. Selanjutnya kita akan belajar Kitabul Jami, kitab tentang adab dan akhlak insya Allah. Jadi sekali lagi nanti jangan buka surah An-Nahl mulai dari ayat 35, 36, 37. Nanti jangan akan paham maksud dari walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Agar kita menyembah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Bapak Ibu sedaya, kata-kata sembahlah Allah saja ini kalimat yang sangat agung yang menjadi inti pembahasan kita sebenarnya. Maka seluruh aktivitas kita itu harus bernilai itu, bernilai tauhid, yaitu bernilai ifradullah, bernilai mengesahkan Allah. Contoh dalam hal bersedekah kita gimana ayatnya? Innama nut'imukum liwajhillah. Adapun saya memberikan makan kepada kalian, kepada orang-orang miskin, liwajhillah, hanya untuk mendapatkan wajahnya Allah, ridhonya Allah maksudnya. Saya tidak berharapan jazaan, balasan, wala syukuro, dan rasa terima kasih darimu. Ini kan berarti apa? Tauhid, yaitu mengesahkan Allah saja. Bahkan dalam urusan sedekah pun kita liwajhillah, saya nggak butuh balasan dari yang saya kasih dan saya juga tidak butuh rasa terima kasih. Ning yo jadi kondoke, aku ki ora butuh balasanmu, ora butuh rasa terima kasihmu, ya nggak gitu. Hati kita maksudnya, hati kita. Kemudian sebentar lagi nanti ada udhiyah, yaitu sesembelihan, korban. Apa kalimatnya dalam Al-Qur'an? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin, itu tauhid. Seperti ini, sembahlah Allah saja. Salat kita berkorban, apapun lillah, dan itu intinya agama. Semua ibadah kita tidak akan berarti kalau tidak ada itunya. Maka unsur tauhid itu diantaranya adalah at-tadallul wal khudu. At-tadallul itu kita merasa rendah, kita merasa butuh sama Allah. Sehingga ketika hadir perasaan itu kita takbir Allahu Akbar. Salat yo tentrem tenan. Karena kita benar-benar merasa rendah, merasa kecil, merasa berkebutuhan dengan Allah.
Sebagaimana jenengan ketika dihadirkan musibah sakit misalnya berdoa, ya Allah saya sakit, ya Allah saya mohon padamu ya Allah kesembuhan. Ini lah butuh banget. Seharusnya setiap ibadah kita itu seperti itu. Itu namanya at-tadzallul wal khudu. Keadaan di mana kita benar-benar merasa butuh kepada Allah. Dan itu harus berlaku di setiap ibadah kita. Dalam kondisi kaya raya kita, bertauhidnya bagaimana? Tidak seperti perkataan Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi, dia mengatakan sesungguhnya kekayaanku ini, kata Qarun, karena kepandaian saya, karena pinternya saya, karena pengalaman saya. Seharusnya apa? Seharusnya kayak Musa alaihissalam, kayak Sulaiman alaihissalam. Sesungguhnya seluruh nikmat ini dari Allah. Maka kita sudah pernah belajar di awal dulu. Di antaranya dalil alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Lillah. Alhamdulillah. Segala puji li itu milik, milik Allah, Rabb semesta alam, yang menguasai seluruh alam semesta. Jadi kembali bahwa tujuan para rasul diutus ke bumi dalam rangka walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani budullah wajtanibut taghut. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Amar, kita tidak boleh menyembah tauhid. Dan ini jangan salah pengertian. Seperti ISIS dianggapnya pemerintah tauhid, polisi tauhid, yang aparat pemerintah tauhid itu kan keliru. Karena salah belajar, itu belajar akhirnya jadi radikal. Orang yang belajar sungguh-sungguh nggak mungkin radikal, na'udzubillah. Jangan lagi kok membunuh manusia, membunuh semut saja kita mikir. Apalagi kok membunuh sama manusia, na'udzubillah. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Islam seperti ISIS itu pasti keliru, pasti keliru. Adapun definisi tauhid, penulis mengatakan yang pertama, jadi tauhid itu banyak, pemimpinnya 5. Jadi di dalam kitab dikatakan tauhid itu banyak, pemimpinnya 5. Yang pertama adalah iblis. Iblis. Iblis bisa disembah secara zatnya dan bisa juga disembah dengan cara menaati perintahnya. Kalau kita berbuat buruk, berarti sedang menaati perintahnya iblis. Tapi kan kita nggak menyembah secara zatnya, kita nggak ngelihat kok. Siapa yang menyembah iblis secara zatnya? Temennya, jin. Kan sama-sama ghaib. Jin itu menyembah iblis secara zatnya, sebagaimana ada orang menyembah orang. Paham ya? Maksudnya zatnya itu seperti itu maksudnya. Makanya dikatakan iblis bisa disembah secara zatnya atau disembah dengan cara ditaatinya. Ketika kita mentaati iblis, nah saat itulah kita menyembah iblis. Itu yang tidak boleh. Itu yang dikatakan anibudullah wajtanibut taghut. Jauhi taghut. Jangan menyembah kepada taghut. Jangan meminta kepada taghut. Jangan berdoa kepada tauhid. Kita sudah belajar anwaul ibadah, jenis-jenis ibadah yang ada 15. Di antaranya berdoa, tawakal, berharap, roja, rohbah, rasa takut. Jangan berikan itu kepada tauhid. Saya dipahami. Kita kan dulu sudah belajar anwaul ibadah, jenis-jenis ibadah ini yang masyarakat banyak belum tahu nih. Kalau nggak belajar nggak ngerti. Dikiranya kalau wahai Fali Fulan, tolong saya dong. Dikiranya itu bukan ibadah. Itu ibadah. Doa itu ibadah. Padahal kalau ibadah hanya untuk Allah saja, nggak boleh ibadah kepada selain Allah. Wahai penguasa laut kidul, tolong saya dong. Itu ibadah itu. Jikalau kita meninggal dalam kondisi seperti itu, di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Makanya dosa syirik itu na'udzubillah. Dosa syirik itu dosa yang sangat menyedihkan. Sekali lagi, orang membunuh itu masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi dosa syirik nggak bisa diampuni oleh Allah. Surah An-Nisa ayat ke-48 dalilnya. Kemudian yang kedua, di antara tauhid adalah orang yang ridho disembah. Orang yang ridho disembah. Contohnya siapa nih? Contohnya Fir'aun. Contohnya Namrud. Dia memang meminta rakyatnya menyembah dia.
Bahkan kata-katanya kata-kata yang iblis saja nggak berani mengatakan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Maka ada guguyon di dalam para ulama itu. Iblis nek ketemu Fir'aun mesti kondong ngene iki. Aku ora wani kondong ngono kuwi. Lah kowe kok wani? Iblisnya mengatakan tetap Rob. Ketika minta, ya Allah, Rob saya tangguhkan matiku sampai hari kiamat kelak. Makanya iblis itu nggak akan mati sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan. Itu masih mengatakan Rob saya. Itu iblis. Tapi Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul a'la. Saya itu Tuhan kalian yang maha tinggi. Maka itu dosa-dosanya itu Fir'aun. Makanya ketika dia mau berucap la ilaha illallah wa ana Musa Rasulullah, sama iblis sama Jibril ambilkan pasir gitu kan. Saking khawatirnya Jibril alaihissalam, nek Fir'aun itu bertobat. Ya dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir kan begitu. Ketika dia mau tenggelam, dia mengucapkan, sudah di sini udah tenggorokan ya. Mengucapkan la ilaha illallah wa ana Musa Rasulullah. Ning wis ora kanggo. Karena sudah di kerongkongan gitu. Makanya kita berlatih untuk terus mengucapkan la ilaha illallah dengan mengimani, berharap sebelum sampai ke kerongkongan kita sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang dengan itu insya Allah kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, oh ya sebentar. Kalau ada orang disembah atau makhluk disembah tapi nggak ridho, berarti bukan taghut. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu disembah yang dinamakan sebagai Yesus. Tapi kan Nabi Isa nggak ridho. Besok akan ditegakkan hujah. Bahkan akan diturunkan lagi Nabi Isa nanti yang membunuh Dajjal kan Nabi Isa alaihissalam akan mengatakan saya itu bukan Tuhan. Jadi dia disembah tapi dia nggak ridho, maka dia bukan taghut. Syaratnya taghut adalah disembah dan dia ridho. Oh iya memang saya kok Tuhan, begitu. Itu jadi taghut. Kemudian yang ketiga adalah yang menyeru untuk menyembah dirinya seperti Fir'aun. Ini tadi termasuk Fir'aun juga masuk golongan ini. Orang yang menyeru agar orang-orang menyembah kepada dirinya. Kemudian yang keempat, yang mengetahui hal ghaib. Kita dulu tahu di antara definisi kesyirikan adalah tasfiyatul makhluk fi khosaisil khaliq. Yaitu menyamakan makhluk di bagian yang khusus hanya miliknya Allah. Contoh adalah hal ghaib. Siapa yang tahu hal ghaib mutlak? Hanya Allah saja. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku mengetahui hal ghaib, maka itulah kesyirikan. Ini siapa pelakunya? Para dukun. Ning bener loh, wingi kunci ku ilang aku takon dukun ketemu iku. Nah, ini masalah besar nih. Ada 100 informasi, ada satu informasi yang betul, 99-nya keliru. Rasulullah udah kabarkan. Maka kadang-kadang mereka yo kepener, kadang-kadang kepener. Tapi bukan berarti dia tahu hal ghaib. Itu keliru besar. Makanya sekali lagi, syirik adalah tasfiyatul makhluk, menyamakan makhluk. Fi di dalam khosaisil khaliq, yang itu hanya miliknya khaliq, sang pencipta. Kita sudah belajar definisi khaliq itu apa, Rob itu apa, sudah tahu kita nih. Makanya ketika kita menyamakan kekhususan Allah yang milik Allah saja, kok diklaim kita bisa, maka itu kesyirikan dan itu adalah bagian dari taghut. Maka mendatangi dukun itu jangan. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi tok, 40 hari sholatnya tidak diterima. Mendatangi dan membenarkan kata-katanya, maka dia bisa syirik akbar. Kalau dia pulang kemudian ditabrak mobil di tengah jalan, dia mati di neraka jahanam selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah orang-orang yang menyeru agar menyembah kepada dirinya. Contohnya Fir'aun. Orang yang menyeru itu tadi, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabbmu yang maha tinggi, maka sembahlah aku. Itu perkataan Fir'aun. Kemudian yang kelima adalah yang berhukum dengan hukum selain Allah. Nah, ini perlu keterangan lebih jauh.
Ini yang kadang-kadang digunakan oleh orang-orang ISIS. Oh itu kan hukumnya pemerintah bukan hukumnya Allah, maka boleh saya perangi, itu tagut. Nah ini keliru ini. Itu keliru. Berhukum dengan selain hukum Allah pada asalnya hukumnya syirik kecil. Pada asalnya hukumnya syirik kecil. Namun jika dia meyakini bahwa hukum tersebut sebanding dengan hukum Allah, ada hukum yang dibuat oleh manusia tapi dikatakan sebanding dengan hukum Allah, itulah yang namanya syirik akbar. Atau lebih baik bahkan dari hukum Allah, maka dikatakan sebagai syirik akbar. Atau seseorang yang mengatakan bahwa dia berhak membuat hukum sebagaimana Allah membuat hukum, maka dia telah kafir karena menempatkan dirinya setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam membuat hukum. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am 57, Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanya haknya Allah. Nah sekarang bagaimana kita memandang hukum-hukum yang dibuat oleh manusia? Maka ini ada pembahasan fikih tersendiri yang secara asal berhukum dengan hukum selain Allah itu adalah syirik kecil. Syirik kecil. Bukan berarti kemudian kita menentang pemerintah. Manhaj ahlu sunnah itu taat kepada pemerintah. Sebagian berpendapat bahwa demo pun haram. Maka kalau kita mau menaati betul Rasulullah, ya kita sepanjang, dulu udah kita bahas, sepanjang di negara itu adzan masih boleh, sholat berjamaah masih tegak, sholat Jumat masih tegak, syiar Islam tidak dihambat, itu maka kita masih harus taat kepada pemerintah. Sekali lagi, dasar dikatakan sebagai negeri muslim adalah adzan masih berkumandang, sholat Jumat masih berkumandang, sholat berjamaah kita masih mudah, maka itu dikatakan sebagai negeri muslim dan kita wajib taat kepada pemimpinnya. Meskipun kadang-kadang nggak cocok, jadi kan nggak cocok dengan pemerintah, itu wajar. Ya pokoknya batasannya itu Pak, batasannya sepanjang di negeri itu masih adzan tegak. Orang nanti ono wong adzan kok terus ojo adzan, kowe adzan tak potong kepalanya, misalnya begitu. Atau sholat berjamaah tidak boleh sholat berjamaah, sholat Jumat nggak boleh ada sholat Jumat. Nah itu sudah bukan negeri muslim lagi. Kemudian inilah pemimpin para tauhid, 5 pemimpin tauhid yang harus kita kufur kepadanya. Kufur berarti kita harus ingkar. Jadi beriman itu nggak hanya cukup kita mengatakan beriman kepada Allah, tapi juga harus mengingkari kekufuran. Mengingkari kekufuran. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 256, Faman yakfur barang siapa yang ingkar kepada bitauhuti, kepada tauhid, wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil usqa. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman, tauhid yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali Allah yang amat kuat. Jadi sekali lagi, kita beriman kepada Allah itu pasangannya, konsekuensinya harus mengingkari sesembahan selain Allah. Jangan begini, ada orang datang pada panjenengan, orang-orang liberal nih biasanya, jaringan Islam liberal, JIL, yang pemimpinnya diantaranya adalah ulil absor. Kata-katanya selalu mengatakan, oh podo wae kok, Islam atau Kristen atau Buddha podo wae berbuat baik, nanti mereka juga punya surganya masing-masing di sana. Nah itu kita harus ingkar. Kita nggak mengatakan, oh iya pak ya, jujur bener ya kui. Nah itu namanya tidak mengingkari. Mengingkari itu bukan berarti kita harus memusuhi dia, tapi hati kita mengingkari itu. Biasanya mereka pakai dalil masalahnya, pakai dalil di dalam Al-Quran. Yang intinya di situ di ayat itu dikatakan, barang siapa dari golongan Yahudi, Nasrani, atau Sobiin mengimani Allah, mengimani Allah maka masuk surga. Padahal maksudnya mengimani Allah di zamannya, di zamannya. Di zaman Nabi Isa ya percaya kepada Allah dan Nabi Isa. Di zamannya Nabi Musa ya percaya kepada Allah dan Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad SAW Khotimul Anbiya ya sudah ikutnya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi salah pengertian itu. Itu di dalam Al-Quran dikatakan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin saja masuk surga kok. Itu jadi dalil orang-orang liberal di dalam menyampaikan hujah-hujahnya.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata mereka, tuh ayat-ayat jelas banget. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah, orang Sabiin, maka dia juga tidak punya rasa takut, tidak ada ketakutan di sana. Dia juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Dia punya surganya masing-masing. Ini surganya Muslim, ini surganya Yahudi, ini surganya Buddha. Itu orang liberal seperti itu. Nah, kita oleh Allah disuruh dalam surah Al-Baqarah 256 ini wajib mengingkari itu. Kita nggak boleh mengatakan, oh ya wis lah, paling kowe ya bener kaya ngono kuwi. Aku Islam yo Islam wis karep-karepku, kowe ya wis kono kaya ngono terserah kowe mlebu surga. Nah, itu enggak boleh. Telah kafir orang yang mengatakan demikian. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada tagut adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada zat yang diibadai, yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Oke. Jadi sekali lagi, beriman kepada Allah dan mengkufuri tauhid adalah makna la ilaha illallah. Yang dengan itu kita ingin meninggal. Oke. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah harus sadar bahwa sesembahan saya itu ya hanya Allah. Di waktu yang bersamaan kita mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Maka kita ingat surah Az-Zariyat surat ke-51 ayat 26 bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu kan ada ya mutakalim dalam bacaan Hafiz. Liya'buduni, agar orang-orang beribadah kepadaku. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ni di situ ni siapa? Ni Allah maksudnya. Kalau beribadah di luar orang juga beribadah. Ada yang beribadah kepada Buddha, ada yang beribadah kepada Yesus, ada yang beribadah kepada Roro Kidul, ada yang beribadah kepada wali, ada yang minta kepada kuburan. Itu kan beribadah. Tapi tidak kepadaku, maka enggak terpakai. Sangat dipahami nggih? Maka la ilaha illallah itulah kalimat tauhid yang kita berharap betul kita meninggal dalam kondisi sedemikian. Nah, ini sudah selesai. Kitab Usul Salasa sudah tamat hari ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah kita belajar ini kita mendapatkan banyak pengetahuan, kemudian kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berharap Allah jadikan setiap ilmu yang kita terima menjadi mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berapa lama kita belajar ini kemarin, nggih? Sejak kapan ini belajar? Sejak pasca corona, nggih. Nggih. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan baca Kitabul Jami, insya Allah. Kitabul Jami adalah kitab terakhir di kitab Bulughul Maram. Jadi kalau jenengan sudah pernah baca kitab Bulughul Maram, maka jenengan akan ketemu di bagian akhir adalah Kitabul Jami. Jami itu artinya mengumpulkan. Kenapa? Karena di situ ada sub-bab yang membahas tentang akhlak. Bulughul Maram itu membahas tentang fikih, dari fikih sholat, fikih ini, fikih ini, fikih ini, fikih ini, fikih ini. Terakhir bab tentang adab. Seolah-olah penulis mengatakan, nek kowe wis pinter, itu adab didulukan. Ojo nganti dadi wong pinter ning ora beradab, itu maksudnya. Jadi pesan penulisnya, nek wis dadi wong berilmu, kita nyari ilmu tujuannya untuk tawadhu dan menghilangkan kejahilan. Bukan untuk berdebat, bukan untuk merendahkan orang lain, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Kita belajar dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan semakin tawadhu, semakin taat kepada Allah. Nah, nanti di Kitabul Jami insya Allah kita akan belajar itu. Di antara yang pertama dibahas adalah tentang hak muslim atas muslim yang lain, ada 6. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk membahasnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat di sepanjang kajian kita. Nah, itu dulu yang disampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.